Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Seperti yang kita ketahui, setiap teks pasti memiliki struktur dan juga kebahasaan. Maka, struktur teks cerita fantasi yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi tentang pengenalan suatu masalah dan juga tokoh maupun latar yang ada pada cerita tersebut. Dalam orientasi dijelaskan kondisi awal sebelum adanya masalah dan juga pengenalan masalah. Selain itu, dalam orientasi juga berisi tentang pengenalan tokoh, sifat-sifat tokoh, latar tempat, latar waktu yang merupakan awalan masuk ke dalam cerita. Pada bagian orientasi dipaparkan latar dalam cerita, yakni di suatu pedesaan. Bisa kalian baca pada contoh yang telah terpaparkan dalam video ini. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi memuat permasalahan yang dihadapi tokoh utama. Pada bagian ini merupakan inti dari teks cerita fantasi. Dengan demikian, apabila di dalamnya tidak ada masalah, harus diupayakan masalah itu hadir dalam teks tersebut. Jadi, dalam bagian komplikasi akan muncul konflik antar tokoh dan juga konflik batin. Nah, konflik-konflik tersebut dapat kalian baca dalam kutipan teks cerita fantasi yang telah saya paparkan. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi merupakan pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh, baik tokoh utama maupun tokoh figuran. Nah, masalah dalam cerita harus dipecahkan secara kreatif, sehingga akan menarik minat pembacanya. Selanjutnya adalah reorientasi. Reorientasi merupakan penegasan ulang dalam cerita fantasi, biasanya berisi sikap, tindakan, perilaku, atau kondisi akhir tokoh atas rangkaian peristiwa dalam cerita. Namun, yang harus dibarisbawahi adalah bagian ini bersifat opsional, yaitu bisa ada, bisa juga tidak dicantumkan oleh penulis. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama adalah repetisi. Repetisi merupakan pengulangan kata kunci yang terdapat pada teks untuk mencapai efek tertentu dalam penyampaian maksud kata yang diulang. Contohnya, dapat kalian baca dalam kutipan teks cerita fantasi tersebut. Dalam kutipan tersebut, kata Pak Tua beberapa kali diulang dalam satu paragraf yang sama. Bahkan hampir di setiap kalimat terdapat kata Pak Tua. Selanjutnya adalah kata ganti. Nah, kata ganti adalah kata yang berfungsi menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibendakan. Hal ini dipakai untuk menghindari pengulangan. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti dibagi menjadi 3 macam, yang masing-masing terdiri atas
tunggal dan jamak. Yang pertama, kata ganti orang pertama. Tunggal adalah aku dan saya. Sedangkan untuk yang jamak, kami dan kita. Kata ganti orang kedua tunggal yaitu engkau, kamu. Sedangkan untuk jamak, kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, ia, dia. Sedangkan untuk jamak, menggunakan mereka. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Baik, kita lanjutkan. Ciri kebahasaan cerita fantasi selanjutnya adalah konjungsi atau kata hubung. Dan konjungsi yang paling sering digunakan dalam teks cerita fantasi yaitu oleh karena itu, namun, setelah itu, kemudian. Selanjutnya adalah keterangan atau adverbia. Keterangan atau adverbia merupakan bagian penting dalam teks cerita fantasi. Keterangan dibedakan berdasarkan perannya di dalam kalimat. Peran tersebut berupa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan simulatif, keterangan penyebaban, dan keterangan kesalingan. Untuk contohnya dapat kalian lihat pada kata-kata yang terlampir. Baik, selanjutnya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dalam cerita fantasi, kalimat langsung digunakan untuk dialog. Sedangkan kalimat tidak langsung digunakan sebagai narasi atau pemaparan cerita. Contohnya, untuk kalimat langsung dengan ciri khas yang selalu terlihat yaitu menggunakan tanda petik karena merupakan dialog. Sedangkan untuk kalimat tidak langsung menggunakan kalimat berita. Bagaimana? Sudah cukup jelas penjelasannya? Jika sudah, silakan kalian menulis latihan soal berikut ini. Kalian dapat mengerjakan latihan soal berikut dengan teks cerita fantasi ini. Bagaimana? Cukup mudah bukan untuk memahami materi ini? Tentunya kalian bisa. Semangat belajar untuk kalian semua.